Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada hari ini kita akan memasuki bahasan tentang Introduction to Project Management. Pada materi kali ini, apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, apa itu Project Management? Kemudian, apa itu proyek? Lalu, apa saja features dari proyek? Siapakah project manager itu? Kemudian kita akan membahas tentang project management knowledge area atau project management body of knowledge. Oke, pertama-tama kita akan memahami terkait dengan project management. Nah, project management dalam project management body of knowledge dikatakan sebagai aplikasi dari pengetahuan, keahlian, kemudian perangkat kerja, serta teknik-teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan. Nah, project management itu dilakukan di dalam sebuah tim, yang mana dia akan mengelola banyak hal lain, yaitu biaya, waktu, kemudian ada kualitas, kemudian ada batasan, yang mana dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk akhir yang ditargetkan. Nah, dikatakan di sini bahwa tujuan dari project management itu adalah membuat suatu produk akhir yang akan nanti diserahkan oleh kepada pemilik proyek di dalam waktu serta biaya yang terbatas. Kemudian, apa itu proyek? Nah, sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya apa itu proyek. Nah, jika kita melihat, mungkin saja kita pernah melakukan proyek-proyek sehari-hari, di contoh sehari-hari ya. Misalnya, kita pernah melakukan yang namanya mempersiapkan suatu pesta atau acara ulang tahun. Nah, di dalam acara ulang tahun itu terdapat berbagai aktivitas yang kita turunkan, misalnya menentukan waktu, kemudian biaya yang diperlukan, lalu siapa yang diundang, siapa yang bertugas dalam acara, misalnya menjadi MC, pembaca doa, kemudian kita juga mengatur jalannya acara, mengatur makanan, dan lain-lain. Nah, sedangkan jika kita melihat di sini industrial project atau proyek yang skala besar, gitu ya, proyek skala besar yang mungkin pernah kita lihat yaitu membangun sebuah bangunan, gitu ya, membangun jembatan dan lain-lain. Sekarang kita kembali memahami sebenarnya apa proyek itu. Nah, proyek menurut PMI atau Project Management Institute, proyek didefinisikan ke dalam dua karakteristik. Yang pertama, semua proyek itu sifatnya sementara atau bukan rutinitas dan dilakukan untuk menciptakan suatu produk, layanan atau hasil yang sifatnya unik. Nah, di sini berarti kita katakan bahwa temporary dan hasil yang unik itu, result that is unique, adalah dua karakteristik dari proyek. Dikarenakan proyek itu sifatnya sementara, maka proyek didefinisikan waktu awal, ya, startup-nya, dan waktu akhirnya atau close out-nya. Kemudian di dalam sebuah proyek itu melibatkan yang namanya project manager. Nah, project manager ini bertugas untuk memanage atau mengontrol jalannya proyek. Nah, seorang project manager itu akan menggunakan seluruh pengetahuan serta keahliannya untuk memahami produk yang diinginkan oleh pemilik proyek atau proyek sponsor. Kemudian dia juga mengembangkan suatu perencanaan untuk memproduksi hasil yang diinginkan di dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian melaksanakan rencana yang sudah dikembangkan oleh seorang project manager untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai hasil yang unik tadi. Nah, di sini kita akan memahami apa perbedaan antara proyek dan pekerjaan. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, apa bedanya proyek dan pekerjaan. Nah, di sini dikatakan, apakah setiap pekerjaan itu dapat dikatakan sebagai proyek? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Sedangkan apakah semua proyek itu adalah pekerjaan? Nah, jawabannya adalah iya. Untuk itu kita akan memahami terkait dengan apa itu proyek. Nah, proyek itu dikatakan memiliki awal dan akhir. Nah, proyek memiliki awal dan akhir sehingga terdapat urutan langkah di dalam proyek, urutan langkah atau kegiatan ya yang dapat ditentukan di dalam proyek. Lalu proyek itu memiliki hasil yang ditentukan dan direncanakan. Nah, ketika sebuah proyek selesai, ada sesuatu yang baru seperti produk, proses, atau fungsionalitas yang sebelumnya tidak ada. Kemudian proyek mengikuti rencana.
Proyek mengikuti suatu pendekatan yang terencana dan terorganisir untuk memenuhi tujuannya. Kemudian, proyek itu menggunakan sumber daya. Sumber dayanya bisa berupa orang, waktu, maupun uang. Nah, sumber daya ini secara eksplisit dialokasikan untuk pekerjaan proyek. Lalu proyek itu melibatkan tim. Nah, jadi dalam proyek itu biasanya melibatkan sekelompok orang untuk menyelesaikannya. Jarang sekali ada proyek yang dilaksanakan oleh satu orang. Kemudian, proyek itu memiliki yang namanya stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, proyek itu selalu memiliki yang namanya pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Siapa saja yang bisa termasuk ke dalam pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan itu terdiri dari tim proyek, pelanggan, manajer proyek, eksekutif perusahaan, dan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam proyek tersebut. Sekarang kita mengenal seseorang yang kita sebut sebagai project manager. Nah, project manager itu adalah orang-orang yang terorganisir, kemudian bersemangat dan berorientasi pada tujuan, yang memiliki pemahaman tentang kesamaan proyek dan memiliki peran strategis dalam bagaimana suatu organisasi itu bisa berhasil, belajar, maupun berubah. Lalu menurut Project Management Institute itu menggambarkan bahwa peran manajer proyek itu sebagai agen perubahan. Nah, mereka itu nanti membuat tujuan proyek mereka sendiri dan menggunakan keterampilan dan keahlian mereka untuk mengantisipasi tujuan bersama di dalam suatu tim proyek. Kemudian ada 5 key responsibility dari project management. Artinya ini juga merupakan tahapan dari proyek ya. Jadi seorang project manager itu bertanggung jawab dalam proses inisiasi, kemudian dalam proses planning, dalam proses eksekusinya, dalam proses monitoring dan evaluasinya, hingga proses penutupannya atau closure. Lalu apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh seorang project manager gitu ya. Di sini ada beberapa poin, ada ability to adapt change, kemudian work with people, project management skill, operational management skill. Nah, project manager itu bertugas untuk merencanakan jalannya proyek. Memang dikatakan perencanaan itu sangat penting ya, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan serta bekerja dengan orang-orang ya itu jauh lebih dikatakan menantang gitu. Jadi seorang project manager itu harus menguasai beberapa keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dalam lingkungan pengerjaan proyek. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan skill of project manager yang ada di sini. Yang pertama, adaptability to change ini. Jadi, ini adalah kemampuan di mana seorang project manager itu mampu beradaptasi terhadap perubahan atau kita sebut dengan adaptability. Nah, seorang project manager itu harus bisa menetapkan suatu rencana yang baik. Rencana yang baik artinya juga dia bisa merencanakan resiko, menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Seorang project manager juga harus terampil ya menetapkan resiko terus mengatasi perubahannya. Nah, disinilah seorang project manager itu menggunakan kemampuan pengetahuan ataupun pengalaman yang dia miliki. Bukan hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Kemampuan beradaptasi ini adalah karakteristik utama dari seorang project manager yang baik. Kemudian yang tadi dikatakan sangat menantang, bekerja dengan orang-orang gitu ya. Nah, bekerja di dalam tim atau bekerja dengan orang lain. Kenapa? Karena proyek itu adalah kegiatan yang melibatkan banyak individu dengan cabang ilmu yang berbeda-beda. Kemudian ada pula di sini diturunkan operational management skill, kemudian project management skill, gitu ya, yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu dikatakan pula ada suatu skill yaitu leadership skill.
Nah, kepemimpinan. Nah, project manager itu harus mampu memimpin sekelompok individu untuk menuju yang namanya kesuksesan dari proyek. Dia harus mampu memotivasi tim, gitu ya, siap memberikan dukungan dan bimbingan selama jalannya proyek, gitu. Nah, ketika kualitas pekerjaan dari tim itu memburuk, maka tugas dari project manager itu mengadakan pertemuan rutin untuk memeriksa tim dan menyelesaikan masalah apa yang sebenarnya menghambat proyek tersebut. Oke, tadi dikatakan ada terkait operational management skill. Nah, ini terbagi atas good communication, team building, planning, expediting, motivating, dan political sensitivity. Nah, terkait good communication, ya, ini tidak serta-merta good saja ya, tetapi harus excellent communication. Jadi komunikasinya harus luar biasa. Seorang project manager harus tahu cara berkomunikasi secara efektif, tahu bagaimana menyampaikan pesan kepada tim, kepada orang lain, serta mampu membangun hubungan yang kuat dengan setiap audiens yang melakukan pekerjaan. Nah, hal itu dimaksudkan agar pekerjaannya jauh lebih efisien dan produktif. Komunikasi yang buruk itu bisa merusak jalannya proyek. Kemudian team building, artinya kemampuan untuk mengembangkan suatu tim atau mendelegasikan pekerjaan di dalam tim tersebut. Nah, proyek itu kan dikerjakan di dalam tim, sehingga project manager itu harus mampu untuk memutuskan siapa saja timnya, siapa saja orang yang cocok di dalam suatu peran. Manfaat dari team building serta pendelegasian pekerjaan ini akan membuat seorang project manager maupun anggota tim lainnya itu fokus pada pekerjaannya, fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Dan hal itu juga mampu menumbuhkan yang namanya kepercayaan di antara para pekerja. Nah, di dalam proses ini pula, itu project manager bisa mempelajari sebenarnya kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh tim mereka, tenaga kerja dari project manager itu. Nah, sehingga nanti project manager itu dapat bertindak ya dan memastikan setiap tim proyek itu senang dan percaya diri dalam pekerjaan yang didelegasikan. Kemudian planning. Nah, planning ini terkait dengan kemampuan seorang project manager untuk merencanakan. Seorang project manager itu harus memiliki kemampuan perencanaan yang sangat baik. Dia harus mampu mengatur semua keahlian yang dibutuhkan di dalam suatu proyek dan mengetahui jalannya proyek dari awal hingga akhir. Termasuk pula project manager itu mengembangkan prosedur, kemudian kebijakan, membuat anggaran, serta mendukung semua fungsi, gitu ya. Nah, kemudian manajemen terkait waktu. Nah, expediting artinya mempercepat, mungkin gitu ya. Tapi ini terkait dengan manajemen waktu. Seorang project manager itu harus memahami pentingnya manajemen waktu. Karena apa? Karena proyek itu memiliki yang namanya tenggat waktu. Nah, bagaimana jika waktu itu terlewati gitu ya? Tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Sebenarnya proyek itu mungkin masih bisa berjalan gitu, namun dampaknya seorang project manager itu akan kehilangan kredibilitasnya atau reputasinya sebagai seorang project manager. Timnya pun akan terkena dampaknya ya. Jadi seorang project manager itu harus mampu memanage waktu dan menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Lalu dia juga harus mampu memberikan kualitas yang baik dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian terakhir terkait dengan political sensitivity. Nah, ini menyangkut hal-hal yang sifatnya politis, sesuatu yang mungkin memang menjadi kepentingan dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi seorang project manager itu harus mampu menempatkan diri pada posisi politisinya, dan membedakan kompleksitas kepentingan dalam politik dan menilai kelayakan dari proposal politik.
Selanjutnya kita masuk kepada 5 soft skill dari project manager. Nah, pertama-tama di sini kita lihat ada yang namanya kemampuan dalam memaparkan. Nah, seorang project manager itu harus mampu memberikan pemaparan yang informatif kepada pemangku kepentingan. Kemudian ada juga terkait dengan communication skill yang sudah disampaikan sebelumnya, terkait dengan excellent communication, di mana seorang project manager itu harus mampu melakukan komunikasi secara efektif agar proses pengerjaan gitu ya di dalam proyek itu dapat berjalan lancar. Begitu pula leadership skill yang tadi disampaikan terkait dengan kemampuan dari project manager untuk memotivasi tim gitu ya, memimpin jalannya proyek. Lalu terkait dengan decision making. Nah, decision making ini adalah kemampuan project manager untuk memberikan keputusan atas setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian menetapkan apakah suatu kegiatan itu dilaksanakan atau tidak, kebijakan itu harus dilaksanakan atau tidak. Nah, hal ini akan membantu tim untuk bertindak serta menghindari yang namanya ambiguitas terhadap pemahaman dari masing-masing individu. Lalu ada juga conflict resolutions. Ini terkait dengan toleransi terhadap adanya konflik gitu ya. Nah, project manager itu harus tahu caranya mengatasi konflik. Yang artinya juga seorang project manager itu harus tahu caranya bekerja di bawah tekanan, gitu ya, dan harus tetap tenang. Selanjutnya terkait dengan project management skill. Nah, di sini dikatakan ada 5 karakteristik dari project leader yang efektif ya, menurut Albert. Yang pertama adalah kredibilitas. Nah, kredibilitas ini terkait dengan menyangkut terhadap pengetahuan, wawasan, mungkin juga pendidikan ya yang dimiliki. Tapi tidak serta-merta hanya itu. Ini juga bisa saja dilihat dari bagaimana seorang project manager itu menyelesaikan proyek terdahulunya. Nah, seberapa besar sebenarnya persentase keberhasilan proyek yang dikerjakannya. Nah, itu menentukan kredibilitas dari seorang project manager, project leader. Kemudian, bagaimana kreativitasnya sebagai seorang problem solver, ya. Nah, di dalam proyek itu tentu saja akan ada beberapa tantangan, hambatan yang mungkin dialami di dalam proyek, sehingga project manager itu harus tahu bagaimana memecahkan masalah dan melihat situasinya sampai akhir ya. Kemudian seorang project manager yang efektif atau bereputasi baik ini itu artinya seorang project manager yang dapat mengidentifikasi hal-hal yang mungkin dapat ditingkatkan di dalam proyek atau mungkin diubah serta mampu mendiagnosis situasi yang ada saat ini ya dan menetapkan kekuatan dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian project manager juga dikatakan harus fleksibel dalam style manajemennya. Tadi juga nih ya yang terlewat harus tolerance terhadap ambiguitas, ini terkait dengan adaptability gitu ya, kemudian decision making, lalu efektif dalam komunikasi ini juga terkait terhadap seorang project manager itu harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, menjadi pendengar yang aktif itu tentu saja mampu membangun koneksi yang baik. Nah, kemudian project manager dapat mengidentifikasi, memecahkan masalah, dan kemudian membantu menghindari kehilangan informasi yang penting yang mungkin saja bisa menghambat jalannya proyek atau pemenuhan hasil proyek yang ditargetkan. Kemudian terkait dengan project management skill dari Hans. Dari Hans ini terdiri dari interpersonal skill, technical expertise, kemudian administrative skill. Nah, sebelumnya terkait dengan soft skill. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hard skill. Nah, apa saja 5 hard skill dari project manager? Yang pertama, planning skill. Nah, ini sudah disampaikan ya sebelumnya terkait dengan kemampuan merencanakan. Lalu ada yang namanya domain expertise. Nah, ini terkait dengan kemampuan atau wawasan dari seorang project manager ya. Jadi seorang project manager itu harus memiliki wawasan atau pengetahuan yang dimiliki
terkait dengan domain industri atau perusahaan yang nanti menjadi klien mereka. Lalu terkait dengan managing risk atau manajemen resiko. Nah, setiap proyek itu pasti memiliki yang namanya resiko. Misalnya, sumber dayanya ternyata tidak tersedia saat dibutuhkan, atau persetujuan terkait pengadaan gitu ya, itu tertunda oleh klien. Nah, jadi itu tentu saja bisa mempengaruhi waktu proyek. Nah, manajer proyek itu harus bertanggung jawab tidak hanya untuk menavigasi resiko gitu ya, tetapi juga mengantisipasinya. Kemudian budgeting skill atau kemampuan untuk menentukan biaya. Nah, hanya 2,5% itu perusahaan yang berhasil menyelesaikan semua proyek yang mereka kerjakan. Nah, sisanya itu rata-rata melewati jadwal atau melebihi anggaran atau bahkan keduanya gitu. Nah, jadi seorang manajer proyek itu harus tahu bahwa ada kendala keuangan yang mungkin mereka hadapi gitu ya untuk bekerja di dalam dia melaksanakan proyek. Sehingga seorang project manager itu harus memiliki keterampilan manajemen keuangan sehingga dia bisa melaksanakan proyek tersebut di dalam keterbatasan yang mereka miliki, entah itu keterbatasan waktu maupun biaya. Kemudian terkait dengan project analytics gitu ya. Project analytics ini terkait pada kemampuan melakukan analisa. Nah, kemampuan analisa itu terkait dengan kompetensi yang memungkinkan seorang project manager itu bisa mengamati, menyelidiki, serta menafsirkan situasi untuk mengembangkan suatu ide atau solusi yang kompleks. Nah, di dalam proyek itu kemampuan ini itu terkait dengan kemampuannya dalam menganalisa data performansi atau kita sebut KPI, Key Performance Indicator, yang mana data ini dapat memberikan pemahaman untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Project Management Triangle atau The Magic Triangle. Nah, The Magic Triangle itu melibatkan 3 parameter, ya, 3 parameter yang berada di luar garis segitiga ini dan satu parameter yang terpengaruh oleh 3 parameter di luarnya. Jadi ada yang namanya time, scope, dan cost. Nah, time ini terkait dengan waktu untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian scope ini adalah terkait dengan apa yang dikerjakan. Hal-hal apa yang dikerjakan. Kemudian scope ini terkait dengan misalnya spesifikasi produk ya, layanan atau hasil yang diharapkan oleh klien, project sponsor. Kemudian cost ini yaitu biaya untuk menyelesaikan proyek. Nah, ketiga parameter ini atau ketiga constraint ini ya, ini seringkali ini merupakan constraint yang saling bersaing gitu ya. Misalnya ya peningkatan scope gitu ya. Meningkatkan scope biasanya ini artinya kita akan meningkatkan waktu maupun meningkatkan meningkatkan waktu dan meningkatkan biaya gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi mereka itu saling tarik menarik. Ketika scope diperbesar, kita tarik ke bawah, maka time itu juga akan diperbesar, cost juga akan diperbesar gitu ya. Nah, jika kita perketat, misalnya kita memperketat biayanya, gitu ya, maka tentu saja ini juga berpengaruh pada pada scope maupun waktunya, gitu ya. Nah, dan hal itu tentu saja akan mempengaruhi constraint atau parameter yang ada di tengahnya terkait pada kualitasnya bagaimana. Oke. Nah, dikatakan banyak ketidakpastian di dalam proyek gitu ya, dan juga karena memang resource-nya itu terbatas sehingga jarang ya tercapai penyelesaian proyek yang sesuai
dari ketiga constraint ini. Jarang sekali ada yang cost, time, maupun scope-nya itu terpenuhi. Biasanya ada beberapa constraint yang tidak terpenuhi, misalnya waktunya terlewatkan atau budgetnya berlebih gitu ya, atau produk yang tidak dikerjakan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengenal features dari proyek. Nah, features dari proyek ini proyek itu dilakukan di dalam yang namanya tim proyek. Nah, suatu proyek itu dikerjakan oleh yang namanya tim proyek. Nah, tim proyek ini biasanya dibentuk dari berbagai individu yang sudah memiliki keahlian di bidang proyek, gitu ya. Yang mana kegiatan proyeknya nanti dikoordinasi oleh yang namanya project manager. Nah, sebuah tim proyek itu terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang juga mungkin berasal dari berbagai jenis organisasi. Ya, sering sekali beberapa kasus tim proyek itu pasti berasal dari organisasi yang berbeda-beda. Nah, mereka terlibat di dalam tim proyek yang mana bertujuan untuk menghasilkan produk unik yang diinginkan gitu ya. Jadi tim proyek inilah yang nanti bertanggung jawab untuk pengiriman produk akhir ke sponsor, beberapa sponsor atau organisasi yang di luar gitu ya, yang memerlukan produk akhir tersebut. Nah, manfaat penuh dari proyek ini itu tidak akan diperoleh sampai proyeknya itu dinyatakan selesai atau closure. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya Project Management Framework. Nah, atau kerangka kerja dari project management. Apa saja sih yang kita lakukan di dalam satu kerangka kerja project management. Nah, project management framework itu merupakan bentuk atau alur kerja yang dilakukan di dalam kegiatan proyek gitu ya, memanage proyek. Ini meliputi 9 knowledge area yang bermanfaat untuk menangkap keinginan dan ekspektasi dari stakeholder ya. Kemudian dilibatkan pula di dalamnya ada yang namanya tools dan teknik ya, yang mana dia digunakan untuk mengarah kepada proyek yang sukses, gitu ya. Nah, seluruh proyek yang sukses nanti, ya, yang sukses ini nanti akan menghasilkan yang namanya portofolio keberhasilan proyek. Nah, ini juga akan menghasilkan suatu tim proyek atau perusahaan yang sukses pula gini ya. Jadi inilah yang menjadi dasar juga menentukan kredibilitas dari seorang project manager. Nah, selain 9 knowledge area ini yang terdiri atas core function maupun facilitating function, ada yang namanya tools and technique. Nah, alat dan teknik dalam manajemen proyek. Nah, ini yang akan membantu seorang project manager dan tim dalam melaksanakan semua pekerjaan ya. Misalnya ya, ada yang namanya tools time management. Nah, untuk terkait untuk core function ya, time management. Yang populer itu misalnya Gantt chart atau project network diagram, atau ada juga yang namanya critical path analysis atau CPM. Nah, itu tools-tools yang digunakan. Oke, dari gambar yang tadi, Project Management Framework, itu ada 9 knowledge area, itu sebenarnya termasuk ke dalamnya ada satu proses yang mengintegrasikan antara core function dan facilitating function, yang kita sebut sebagai integration. Nah, jadi sebenarnya ada 10 ya, ada 10 yang namanya Project Management Body of Knowledge, knowledge area. Nah, ini nanti akan kita pelajari satu persatu pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk tugas, silakan assignment 2 dikerjakan sesuai dengan deskripsi pada slide ini.
Deadline-nya yaitu terhitung 3 hari. Uh, 3 hari ini terhitung di hari saya menyerahkan video ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.